Halo semuanya, akhirnya gue ada kesempatan buat nyobain mechanical keyboard yang belakangan ini lagi rame banget, yaitu si Funtech MaxFit 61. Setahu gue, keyboard ini merupakan keyboard pertamanya Funtech dengan ukuran yang cukup kecil. Dan menurut gue, ini adalah keyboard keduanya Funtech juga yang desainnya tidak terlalu gameris. Sebelumnya itu ada si MK872, itu juga nggak terlalu gameris, dia lewatnya TKL buat kalian yang belum tahu. Jadi gue sangat amat tertarik sih emang untuk nyobain si keyboard ini. So kita langsung mulai aja reviewnya. Mulai dari box tidak ada yang perlu gue bahas di sini ya, soalnya ya gini-gini aja. Kecuali ketika kita unboxing, keyboardnya ini dibungkus dengan plastik bening. Kayaknya ini baru pertama kali gue temuin karena biasanya itu pakai PE foam atau pakai plastik burem. Di dalamnya kita bakalan dapat keyboard, buku-buku sakti, kabel Type-C seadanya, key puller dan switch puller seadanya juga. Nah, untuk keyboardnya sendiri dia ini menggunakan layout 60% dengan 61 keys. Layout 60% itu kalau yang umum ada 3 macam. Ada yang 61 keys kayak gini, terus ada yang 63 keys kayak si DZ60 RGB V2 nya gua. Sama satu lagi ada yang 64 keys kayak si GK64 atau VX64. 60% merupakan salah satu layout favorit gua, tapi di layout 61 keys ini minusnya adalah nggak punya dedicated arrow key. Jadi kalau mau pakai arrow butuh penyesuaian dulu karena harus mengandalkan shortcut FN. Di MaxFit 61 ini disimpan di IJKL. Cuma layout 61 keys atau standar NC layout ini punya kelebihan juga, yaitu dia nggak punya ukuran keycaps yang aneh-aneh. Semuanya normal. Dari mulai shiftnya yang menggunakan 2,25U dan 2,75U, bottom row-nya juga menggunakan 1,25U semua kecuali bagian spacebar pastinya. Jadi kabar baiknya bagi kalian yang pengen ganti keycapsnya bakalan gampang banget pilihnya. Soalnya banyak banget opsi keycaps murah atau yang terjangkau dengan kitnya itu cuma support untuk TKL atau full size. Ya, kit itu bisa masuk semua ke si MaxFit 61 ini. Meskipun begitu, kalau kalian gak mau ganti keycapsnya juga it's okay sih, karena keycaps bawaannya ya udah cukup lah. Dia ABS backlight tembus RGB pastinya dan punya tekstur yang oke, nggak polosan. Yang gua kurang suka adalah keycapsnya ini rame banget, banyak sublegendnya. Plusnya memang kita nggak perlu hafal macam-macam function yang super duper lengkap kayak F-row, modifier, multimedia keys buat atur RGB, dan lain-lain. Jadi meskipun si MaxFit 61 ini layoutnya kecil, cuma 60% dengan jumlah tombol yang sedikit juga di 61 tombol, tapi secara fungsi karena ada banyak shortcut tadi ya, ini bisa dibilang mirip-mirip TKL kali ya. Soalnya kayak scroll, lock, print, screen, page down itu ada semua di sini. Meskipun ya agak repot harus pakai FN. Oh ya, balik lagi tadi sedikit ngomong-ngomong soal RGB, dia juga punya dua varian warna, ada warna hitam dan warna putih. Kalau kalian suka RGB, pilih warna putih deh. Warnanya itu bener-bener vibrant banget. Karena memang kebantu sama warna case-nya yang cerah dan plate-nya juga dia menggunakan warna putih. Selain itu, kalian juga bakalan dapat pengaturan RGB yang cukup lengkap dari mulai mode-modenya yang cukup banyak, terus bisa atur intensitas brightness dan kecepatan transisinya juga. Berikutnya gue bahas case-nya dikit ya. Dia pakai bahan plastik yang bertekstur dan berasa solid banget untuk di harganya. Terus di samping belakang dia ada port Type-C, di depan samping kanan dia ada logo Funtech dan tipenya, serta di bagian bawah ada 4 buah rubber fit tanpa angled fit karena memang case-nya ini sudah angled dengan sudut yang menurut gue sih pas. Nah terus untuk switch-nya, si MaxFit 61 ini bisa dibilang variannya dikit banget, cuman ada si OTEMU Red dan OTEMU Blue. Untuk unit yang dikirimin Funtech ke gue ini adalah varian OTEMU Blue. Sebelum kita typing test, kalian juga mungkin udah tahu bahwa si MaxFit 61 ini PCB-nya hot swap universal dengan menggunakan Gateron hot swap socket. Jadi kalian bisa swap ke switch apapun tanpa dimodifikasi, mau itu 3 pin, 5 pin, selama itu MX style. Jadi mari kita typing test.
Dari apa yang gue dengar dan rasakan, typing feel dan akustiknya udah termasuk oke sih. Apalagi harganya dia cuma 400 ribuan aja. Meskipun gue masih bisa dengar pinging noise dari Otemu Blue-nya tadi yang memang obat paling ampuhnya ya harus dengan looping spring-nya. Tapi dengan adanya case foam di MaxFit 61 ini jadi nggak parah-parah amat. Hollow-nya juga kerasa berkurang berkat case foam-nya. Meskipun agak disayangkan case foam-nya ini kurang menutupi seluruh bagian bawah case-nya. Terus untuk stepnya dia preloop, tapi sayang sekali untuk unit yang ada di gua ini preloopnya bisa dibilang nggak istimewa-istimewa amat. Bisa kelihatan dari lubrikannya yang belepotan sekali, bahkan di beberapa spot gue temukan overloop sampai ke bagian stem dan plate-nya. Tombol yang paling mending itu cuman ada di bagian spacebar-nya aja, sedangkan untuk modifier lainnya ya begitulah. Tapi gue yakin sih preloop kayak gini masih tetap lebih mendingan daripada yang nggak preloop sama sekali. Nah sebenarnya masalah preloop step ini agak-agak membingungkan sih. Soalnya gini, buat orang-orang yang expect dia dapat MaxFit 61 yang stepnya itu udah minim rattle, tapi ternyata kasusnya kayak gue misalkan rattle-nya masih berasa, itu kan otomatis dia ada keinginan buat ngetun ulang si stepnya. Sedangkan untuk ngetun ulang si step preloop kayak gini nih, itu ribet, harus bersihin si lubrikan bawaannya dulu. Kita nggak bisa langsung timpa. Apalagi kayak gue kasusnya di beberapa spot itu ada yang overloop sampai kena bagian dalam stem keycapsnya sama bagian stem-stepnya juga. Nah kalau kayak gitu jatuhnya kan harus dibersihin dulu, repot gitu sebelum akhirnya di loop ulang. Jadi kalau kasusnya kayak gini ya, mendingan itu nggak preloop sama sekali. Jadi enak buat yang pengen tuning tinggal langsung loop aja stepnya, nggak usah bersihin lubrikan bawaannya. Tapi di sisi lain, buat orang yang beli si MaxFit 61 yang nggak pengen diapa-apain, pokoknya dia beli terus langsung simpan di meja, colokin kabel, dipakai udah gitu doang, ya ini adalah hal yang bagus banget gitu. Soalnya mau bagaimanapun juga, dengan keadaan preloop kayak gini udah lebih mendingan banget daripada yang nggak preloop sama sekali. Jadi mungkin lebih tepatnya siapa yang beli aja kali ya. Kalau yang belinya memang perfeksionis, pengen ini lebih enak lagi stepnya, ya jatuhnya mending nggak preloop aja sih. Tapi buat yang pengen langsung pakai ya ini udah bagus banget. Jadi ya kurang lebih segitu aja pendapat dari gua tentang si MaxFit 61 ini. Overall memang keyboard ini keyboard yang bagus men. Dengan harga 400 ribuan doang kita bisa dapat lewat 60% yang hot swap universal. Desainnya bagus, build quality-nya juga solid. Beneran ini solid loh untuk harga 400 ribuan. Terus enak dipakai dan fiturnya juga lengkap banget. Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai preloop step tadi, hal yang sebenarnya agak gue sayangkan dari si MaxFit 61 ini adalah varian switch-nya yang dikit banget, yaitu cuman si Otemu Red dan Otemu Blue doang. Tactile-nya nggak ada di sini, Otemu Brown-nya nggak ada di sini. Jadi buat yang suka tactile tapi demen sama si MaxFit 61, terpaksa dia harus beli switch lagi secara terpisah dan melakukan swapping di sini. Sayang banget menurut gue. Soalnya ini keyboard keluar dari box, taruh di meja, colok kabel, dipakai typing, itu langsung enak. Feel standar kayak gini tuh udah enak. Selama kalian suka sama switch ya, entah itu yang Otemu Red atau Otemu Blue. Meskipun sebenarnya kalau untuk gue pribadi nggak masalah sih, karena atau ujung-ujungnya bakal gue swap juga. Soalnya nggak ada satupun switch favorit gue yang ada di keyboard pre-built gitu. Jadi kalau memang keyboardnya bakal sering gue pakai ya pasti gue swap gitu. Makanya gue nggak terlalu peduli sebenarnya dengan switch bawahnya itu apa. Selama dia hot swap ya it's fine, oke-oke aja. Tapi ya terlepas dari itu semua, ini adalah keyboard yang bagus sekali untuk di harga 400 ribuan. Good game well play si Fantek. So ya segitu aja videonya, thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.